Assalamualaikum, Sampurasun. Balik lagi di Satwa Sunda Channel. Kali ini salah satu ular peliharaan kita, salah satu ular kolobrid di sini, dia bertelur lagi. Dan mungkin kalau memakai media perlit udah biasa ya, kita menaikkan video atau mengupload video memakai media perlit udah biasa. Nah, kali ini kita akan memperagakan atau menaun karena nantinya memperagakan ya, mencontohkan memberi tutorial memakai media pasir sungai atau sering disebut kalau di Sunda lelemi lah. Kalau lelemi pasti tahu, kalau di Sunda kalau pasir sungai. Nah, pasir sungainya agar kalian tahu, mungkin nanti akan ada pertanyaan yang kayak gimana. Nah, sekalian kita cari aja pasir sungainya. Lihat dulu ininya. Tuh, ini udah bertelur. Ini baru bertelur. Jadi untuk mencari pasir dulu aman lah, nggak terlalu lama. Dah dekat sih dari sini sungainya. Udah tutup dulu. Nah, nanti seperti apa pasirnya, kayak gimana pasirnya, ikutin aja nih sama si Iqbal. Nah, nanti ini si Iqbal akan mencari pasirnya. Saya akan memantau si indukannya sama si telurnya. Takutnya kelamaan, tapi jangan kelamaan sih, harusnya ulah lila ya. Iya, mamun ayah. Ya. Let's go. Nah, yuk sekarang kita let's go cari pasirnya, buat Yan. Nah, sekarang saya sudah sampai di area sungainya. Yuk kita lanjut cari pasirnya, pasir lelemi. Nah ini kalau di sini disebutnya pasir lelemi, pasir yang di pinggiran sungai nih. Nah, seperti ini, jadi lembut teksturnya juga. Kita masukin saja langsung. Nah, ini sepertinya sudah cukup. Kita sudah segini aja. Yuk kita pulang, lanjut kita inkup dengan menggunakan pasir ini. Nah, teman-teman nih pasir sungainya udah sampai di sini, dan sekarang kita ambil si telurnya. Pertama-tama kita ambil dulu lah si telurnya. Ini air buat ngerendam ya, lumayan nih di sini. Ntar indukannya seperti biasa direndam tipis-tipis jika dia sudah bertelur. Kita pelan-pelan, wow, agak menempel nih. Jadi ini ada satu. Kali ini sepertinya bertelurnya hanya sedikit nih, hanya 5. Walaupun ular tidak berbisa, tapi jika gigit lumayan sakit karena dia memiliki gigi aglipa atau tidak bertaring dan lumayan panjang seperti halnya kolobrid lainnya dan reticulatus python. Tapi retic mah lebih gede ya. Kalau ini kan ukurannya pendek kecil, jadi nggak begitu besar, tapi lumayan jika terkena gigitannya pasti. Wish. Nah, kita rendam dulu di sini tipis-tipis. Hei. Nah, udah.
Sekarang kita bawa si telur ininya ke sana. Kuy. Teman-teman, ini nih telurnya udah saya bawa ke sini dan ini pasirnya. Nah, untuk pasirnya kan nggak langsung dipakai ya kalau pasirnya kurang basah atau kurang lembab. Jadi kita diberi air lagi dan tidak usah sebetulnya tidak usah disterilkan lagi ya, karena kita milih-milih juga pasirnya yang di sungainya yang udah bersih lah. Di situ pun kan ada kehidupan seperti ada hewan dan tanaman-tanaman yang subur. Itu udah pasti si pasirnya bersih atau steril. Nah, ini kan kurang basah ya tuh, jadi kelihatannya masih agak kering, jadi agak dibasahinnya. Jadi kalau mau dikira-kiranya seperti ini saja nih. Semprot dulu. Dan dikira-kiranya nih kita disemprot seperti ini. Nah, diremas-remas seperti ini. Jadi jangan sampai terlalu basah. Tuh lihat. Jadi kalau dipencet gini dia masih bisa gembur, masih bisa gembur atau masih bisa terurai. Kan kalau basah banget pasti diginiin tuh susah terurai. Nah, ini contoh ya, ini yang basah banget nih. Nih. Tuh. Jadi menggumpal seperti ini. Nah, kita aduk lagi sama yang belum basah banget. Nah, kalau udah kira-kira perkiraan kelembaban udah agak lumayan, kita masukin ke sini nih. Bukan terserah sih itu mah masukin kemana aja, maksudnya masukin ke tempat yang mau dipakai atau ke box donat ya, kalau di sini namanya box donat yang tidak dilubangi atau kedap udara seperti ini. Kalau untuk penggunaan sih itu bebas ya, maksudnya bebas, nggak diharuskan penuh. Misalkan penuh atau segimana, dikira-kira aja. Yang penting jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak nggak apa-apa sebenarnya, maksudnya jangan terlalu sedikit, kalau banyak nggak apa-apa, cuman kalau banyak takutnya kan harerin. Nah, kalau menurut teman-teman ini masih kurang agak lembab atau kurang basah, semprot di pinggir sininya saja. Nah, nggak usah diaduk-aduk, nggak apa-apa, nanti juga dia menyampur sendiri atau nanti akan mengendap di bagian bawah si pasir ini, karena sebetulnya atasnya tidak basah pun tidak masalah, karena yang dibutuhkan kelembaban bukan kebasahan. Nah, kalau sudah seperti ini biasanya saya kasih di pinggirnya ini dikasih aqua atau wadah atau tutup apalah pokoknya, atau tutup kemasan di pinggir ini. Nanti dikasih air sedikit supaya agar takutnya kurang lembab atau kurang basahnya, nanti dia yang mengatur kelembabannya. Dia yang siapa dia? Nah, terus juga kalau teman-teman masih ragu untuk membasahinya, takutnya kebasahan atau takutnya terlalu becek, enggak, kalau kekeringan masih bisa disemprot lagi, masih bisa dikira-kira, maksudnya kalau kebasahan kan nggak bisa dikira-kira. Jadi teman-teman kalau takut kelembabannya tinggi bisa menggunakan metode ini, karena jika kelembabannya terlalu tinggi dia akan bisa mengakibatkan jamur di si telurnya nanti, dan si telur itu pasti akan rusak dan tidak berkembang baik si embrionya. Nah, jadi untuk menanganinya, jika takut terlalu lembab, teman-teman bisa menggunakan ram kawat untuk menghindari jamur kepada si telur-telurnya nanti. Nah, teman-teman bisa misalkan seperti ini, tapi si kawatnya ini
teman-teman harus bersihin dulu ya, jangan sampai pakai kawat yang karatan. Jadi kawatnya kawat yang dicat seperti ini yang biru, ini bukan dicat sama kita ya, kan ada kawat ya, ada yang biru, ada yang putih. Nah, kawatnya yang dicat seperti ini yang biru agar tidak agar steril lah intinya. Dan dibentuk. Nah, ya, dan dibentuk juga seperti ini agar si telur tidak tergulang-guling. Jadi kan bisa nahan. Nah, gini. Kalau hanya Gini. Kumaha ninggalin gini gini tuh, kalau hanya dilempengkan saya seperti itu kan si telur bisa tergulang-guling. Kalau dilekuk-lekuk seperti ini jadi bisa seperti tempat penyimpanan telur yang kiri kanannya ada penahan gitu. Nah, nih caranya seperti ini. Saya akan sedikit, nah ini akan dicontohkan yang di karena teh memakai ini dan tidak memakai ini. Video lah. Nah, yang memakai ini rapihin dulu ininya ya, agar rapi, agar pokoknya agar si telur tidak langsung terkena, dan ini harus agak diangkat atau dianggangkan dari permukaan tanahnya seperti ini tah. Nah, jadi agak jauh dari permukaan tanah sedikit, mungkin 2 cm 3 cm atau 4 cm kurang lah. Pengukuran lagi. Gesek kita seginilah pokoknya. Nah, sekelingking lah, atasnya sekelingking. Dan nah, lihat. Dan nanti si telurnya ini disimpan seperti ini. Tuh. Nah, jadi disimpannya seperti ini. Jadi agak ada jarak di antara telur. Ada jarak di antara telur, bukan di antara kita. Nah, ini yang yang di pasir, kalau saya percaya sih kalau ini enggak terlalu lembab. Jadi saya simpen nih, enggak usah si telur ini tidak usah dikubur semua, atau tidak usah dikubur semua, atau juga jangan disimpan langsung, boleh gini. Nah, disimpan langsung boleh gini, atau saya mah biasanya dikasih ruang dulu sedikit seperti ini, terus disimpan agar menghindari tergoncang-goncang tergulang-guling, agar menghindari tergulang-guling. Jadi saya biasanya dikasih gitu digali seperti ini sedikit, setengah dari telur ini, dan langsung disimpan. Nah, kalau udah gini biasanya saya kasih tanda atasnya agar kalau terguling posisi awalnya tahu, karena pada dasarnya telur-telur reptil dia biasanya ya, kata menurut kepercayaan sebagian orang, telur reptil itu tidak boleh terbolak-balik, atau harus seperti posisi semula dibrojolkannya dari induknya. Itu sebagian orang mempercayai seperti itu, tapi sebagian orang ada juga yang mengatakan bahwa boleh dibolak-balik asalkan pas dia brojol terbolak-balik boleh, asalkan ketika diinkub dia tidak boleh terbolak-balik karena nanti embrionya akan terganggu. Dan ini pulpennya tidak ada. Indonesia Family. Dan pulpennya tidak ada. Pokoknya inti nanti akan saya kasih tanda atasnya. Tandanya cukup hanya garis-garis atau terserah kalian lah, mau nama mau apa. Nih, dan nanti tambahannya nih kita cari tutup aqua di sini. Pokoknya lah tambahannya nih, saya nggak ada tutup aquanya nih. Atau bekas aqua gelas tuh. Ini udah maghrib juga ya. Jadi saya saya jelaskan aja. Jadi bukan tutup aqua. Nah, wadah seperti ini aqua gelas, jadi dipotong ininya dan disimpan di pojokan ini, dikasih air sedikit. Dan selanjutnya tutup rapat-rapat, jangan sampai ada udara sedikit pun dari si
box ini jangan sampai ada lubang. Nah, jadi gini nih. Nah, jadi rapat. Tuh jangan ada lubang boxnya. Dan kalau udah seperti ini, kalian bisa simpan di box styrofoam atau tahu box styrofoam tahu gitu. Tahu. Nah, bisa simpan di box styrofoam atau jika tidak punya box styrofoam, kalian bisa menyimpannya di suhu ruangan seperti di pojok-pojokan kamar atau di pokoknya lebih stabil suhunya menurut saya di pojok-pojokan sih, seperti di pojokan kamar atau pojokan dapur, gak apa-apa, yang penting pojok. Jangan terlalu di ruangan seperti ruang tamu kan, dibuka tutup. Nah, jangan, itu bagusnya di kamar pojokan. Udah deh gitu, nanti tunggu aja waktu yang dibutuhkan untuk menetas si ular gonyosoma ini biasanya dalam waktu 80 hari sampai ke 90 hari atau juga 3 bulan. Nah, kalau suhunya lebih bagus atau diatur-atur itu lebih cepat lagi, biasanya 2 bulan pun dia udah keluar, 60 hari 70 hari dia udah keluar kalau suhunya bagus. Seperti ini. Dan jika ingin melihat perkembangannya lebih bagus 10 hari sekali atau seminggu sekali kalian melihatnya atau melihat perkembangannya dengan cara disenter. Dan juga untuk menghindari kekeringan si ininya ya, untuk menghindari kekeringan si pasir ini, takutnya kan dia kering, ada udara kan, kalau ada udara dia pasti masuk udara dan dia bisa kering. Nah, takutnya kering nanti bisa disemprot lagi sama teman-teman. Jadi semprotnya di pinggir aja cukup, nanti dia akan turun ke bawah si airnya ke sini. Nah, untuk pengecekan 10 hari sekali atau seminggu sekali bisa cukup lah. Dan di center kalau masih ada uratnya, masih berkembang, itu dilanjut. Nah, kalau ada dia menimbulkan jamur atau tumbuh jamur, sebaiknya itu si telurnya dibuang aja, karena kalau nggak dibuang atau dipisahkan kalau embrio masih bagus, pisahkan dulu karena dia akan menyebabkan penularan nantinya kalau nggak dipisahin atau nggak diangkat dari telur-telur lainnya. Nah, mungkin segitu cukup ya. Pokoknya cukup seperti ini dan simpan di pojokan ruangan pun udah bisa kalau suhunya stabil ya. Ingat, kalau suhunya stabil di rumahnya gitu. Jadi kalau buka tutup sih itu mungkin akan ada perubahan suhu yang drastis, pasti tingkat keberhasilannya mungkin menjadi 50%. Jadi kalau mau enak mending pakai box styrofoam lah. Jadi seperti itu aja ya. Mungkin sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.